Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensix yang paling tangguh. Wah, sore-sore gini sambil nunggu azan maghrib, pas banget nih buat kita ngabuburit sambil nambah ilmu. Betul banget. Perut boleh keroncongan, tapi semangat belajar kita harus tetap glowing. Ingat loh, menjaga kebugaran itu juga bagian dari ibadah. Selamat datang di segmen spesial kita. Oke, to the point aja ya. Misi kita sore ini cuma satu, menaklukkan asesmen sumatif tengah semester atau ASTS PJOK besok. Banyak yang mikir, PJOK mah gampang tinggal lari-lari. Eits, jangan salah, teorinya tuh bisa jadi jebakan Batman. Nah, kita bakal bedah tuntas pakai metode pemecahan masalah biar ilmunya langsung nempel di otak. Oke, kita mulai dari masalah pertama yang sering banget terjadi di lapangan. Pasti sering kan? Lagi seru-serunya tanding antar kelas, bola keluar. Teman kita mau lemparan ke dalam, tiba-tiba wasit new fluid. Prit, pelanggaran. Nah lo, salahnya di mana coba? Bikin gemes kan? Nah, ini dia nih pertanyaannya. Kenapa sih gerakan yang kelihatannya simple banget ini sering banget salah? Padahal kan cuma ngelempar bola balik ke lapangan, tapi kok bisa-bisanya jadi pelanggaran dan bola malah dikasih ke tim lawan? Rugi banget. Jawabannya ada di sini, Sobat SPNX. Ada dua syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Pertama, bola itu wajib dipegang pakai dua tangan dan gerakannya harus dari belakang kepala. Kedua, dan ini nih yang paling sering bikin salah, kedua kaki harus menapak tanah, nggak boleh jinjit, nggak boleh ngangkat satu kaki. Ingat ya, dua tangan pegang bola, dua kaki nempel di tanah. Simple. Nah, masih nyambung nih soal sepak bola. Kalau nanti di soal ujian ditanya, bagian kaki mana sih yang paling akurat buat operan jarak pendek ke temen? Jawabannya udah pasti, kaki bagian dalam. Ini kuncinya biar operan kita presisi dan gak gampang direbut lawan. Jangan sampai ketukar ya. Oke, kita pindah dari lapangan hijau ke lintasan atletik. Ini juga nih, sering banget bikin bingung. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak jauh. Teknik startnya itu beda, tapi banyak yang masih suka ketukar. Kapan sih kita harus pakai start jongkok dan kapan kita harus pakai start berdiri? Pertanyaan kuncinya simpel. Kapan jongkok, kapan berdiri? Ini sering banget jadi soal jebakan di ujian loh. Salah pilih start itu bukan cuma salah teori, tapi di pertandingan beneran bisa bikin kita kehilangan detik-detik berharga di awal. Kuncinya cuma satu sobat, lihat jarak tempuhnya. Kalau kalian lari jarak pendek alias sprint, kayak 100, 200, atau 400 meter, kalian butuh ledakan tenaga maksimal dari awal. Makanya wajib pakai start jongkok. Sebaliknya, buat lari jarak jauh, kayak 800 meter ke atas, tujuannya kan hemat tenaga. Jadi cukup pakai start berdiri. Gampang kan logikanya? Jadi ingat ya Sobat SPN6, kalau ada soal ujian yang nyebut lari 100 meter atau sprint, jawabannya auto pilih start jongkok. Tujuannya cuma satu, memaksimalkan daya ledak buat melesat secepat kilat dari garis start. Oke, kita masuk ke masalah ketiga. Dan yang ini bukan cuma soal nilai, tapi juga soal keselamatan. Tolak peluru. Banyak banget yang salah kaprah sama olahraga ini. Dan kesalahannya itu bisa berujung cedera. Bahaya banget loh. Coba deh, perhatiin namanya baik-baik. Tolak peluru. Bukan lempar peluru. Anehnya, kenapa di lapangan banyak banget yang gerakannya malah mengayun dan melempar peluru itu kayak lagi melempar bola kasti. Padahal beda banget filosofi gerakannya. Nah, ini dia beda krusialnya. Melempar itu gerakannya mengayun dan risikonya bisa bikin bahu atau pergelangan kalian cedera parah. Teknik yang benar itu menolak atau mendorong. Peluru besinya harus ditempelkan di leher, lalu didorong kuat lurus ke depan. Ini jauh lebih aman dan tenaganya jauh lebih maksimal. Ingat, ditempel di leher terus didorong, jangan dilempar. Nah, sedikit info tambahan buat ujian. Biasanya ada dua gaya utama yang ditanyain. Ada gaya ortodoks, di mana posisi awal kita itu menyamping dari area tolakan. Dan ada gaya O'Brien, yang posisinya justru membelakangi arah tolakan. Gayanya boleh beda, tapi ingat, prinsipnya tetap sama. Ditolak, bukan dilempar. Oke, masalah terakhir yang paling sering bikin trauma pas pelajaran renang, minum air kolam, ya kan? Niatnya mau ambil nafas yang elegan gitu pas renang gaya bebas, malah keselak, panik, terus minum air kolam. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ini nih tutorial cara salah yang dijamin bikin kalian langsung minum air kolam. Pertama, niat ambil napas. Kedua, angkat kepala lurus ke depan.
Nah, begitu kepala diangkat, pinggul dan kaki kalian pasti langsung auto anjlok ke bawah. Dan selamat, posisi badan jadi vertikal dan kalian sukses minum air kaporit. Jangan ditiru ya guys. Nah, setelah tahu cara yang salah, sekarang pertanyaan paling penting, gimana dong cara ambil napas yang benar biar badan tetap lurus, nggak tenggelam, dan renangnya jadi makin lancar jaya? Kuncinya cuma satu, gerakan kepala. Bukan diangkat ke depan, tapi ditolehkan ke samping. Bisa ke kiri atau kanan, senyamannya kalian aja. Pas noleh, pastiin satu telinga tetap nempel di air. Dengan cara ini, posisi badan kita bakal tetap lurus dan streamline alias rata sama air. Jadi kita bisa ambil napas dengan tenang tanpa ada drama tenggelam. Masya Allah, lengkap banget kan pembahasan kita sore ini? Sekarang, biar makin nempel di otak buat ujian besok, kita masuk ke segmen rangkuman kilat. Anggap aja ini contekan resmi biar nilai kalian auto juara. Siap? Oke, catat baik-baik. Pertama, sepak bola, lemparan ke dalam itu wajib 2 tangan dan kedua kaki napak di tanah. Kedua, lari. Jarak pendek pakai start jongkok, jarak jauh pakai start berdiri. Ketiga, tolak peluru. Wajib didorong dari leher, bukan dilempar. Dan yang terakhir, renang, ambil napas gaya bebas itu dengan menoleh ke samping. Hafalin kunci-kunci ini, jamin aman. Nah, ilmunya udah dapet, teknisnya udah paham. Terakhir, yang paling penting dari semuanya, jangan lupa berdoa dan minta restu dari orang tua sebelum berangkat ujian besok. Semoga semua usaha kita dimudahkan dan hasilnya memuaskan. Sukses selalu Sobat Span 6, kalian pasti bisa! Sekian tips dan trik dari kami. Selamat menunggu waktu berbuka puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 6, berkarakter, unggul dalam prestasi, santun dalam aksi.